Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita kirimkan dan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6, perkenalkan saya Nur Ratu sebagai moderator, dan izinkan saya memperkenalkan teman rekan kelompok saya. Yang pertama, Nur Fauzia sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Dwi Maharani sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Muhammad Angga sebagai pemateri terakhir. Untuk mempersingkat waktu, izinkan rekan kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Untuk Nur Fauzia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu pendahuluan. Sekolah sebagai tempat belajar memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dan karakter peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pendidik, serta pengelolaan sekolah yang belum optimal menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Materi kedua yaitu permasalahan yang ada. Pertama, kurangnya tenaga pekerja atau guru. Dua, infrastruktur sekolah memadai. Tiga, kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Dan yang terakhir, keterbatasan fasilitas di sekolah. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dibawakan oleh Nur Fauzia. Selanjutnya, materi kedua dibacakan oleh Dwi Maharani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurangnya peran orang tua dan masyarakat. Yang pertama itu kerjasama dengan sekolah masih kurang. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan sekolah itu tidak merata. Berikutnya, ketidakmerataan kesempatan belajar. Ada siswa yang terhambat oleh faktor ekonomi atau lingkungan keluarga. Yang kedua, kesempatan belajar menjadi tidak setara antara satu siswa dan lainnya. Yang ketiga, sebagian masyarakat juga belum memahami pentingnya pendidikan, sehingga tidak mendorong anak untuk bersekolah atau menyelesaikan pendidikannya. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pembacaan materinya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Angga, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kesadaran pendidikan yang masih rendah. Yang pertama itu kurangnya dukungan orang tua menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Yang kedua, nilai pendidikan sering dianggap tidak terlalu penting dibanding pekerjaan atau faktor lainnya. Dan yang ketiga itu guru yang mengajar hanya relawan sehingga yang mengajar tidak menetap. Lanjut ke pengelolaan fasilitas sekolah. Yang pertama itu sekolah sering kekurangan fasilitas yang baik sehingga sarana yang ada tidak mendukung proses belajar secara optimal. Yang kedua, sekolah belum mampu menciptakan lingkungan yang mendorong tubuhnya minat belajar. Dan yang ketiga, keterbatasan dana membuat perbaikan sarana menjadi sulit dilakukan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dibawakan oleh rekan teman kelompok saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Permasalahan di sekolah terutama berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang berdampak pada kekurangan dukungan terhadap proses belajar siswa. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan dana dan fasilitas serta kurangnya tenaga pendidik yang memadai. Kesempatan belajar anak menjadi tidak merata, sementara pengelola sekolah belum berjalan efektif. Selain itu, partisipasi orang tua dan masyarakat masih minim, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan belum dapat mencapai hasil
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Nur Ratu sebagai moderator dan beberapa rekan teman kelompok saya. Yang pertama, Nur Fauzia sebagai pemateri pertama, Dwi Maharani sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Angga sebagai pemateri terakhir. Untuk mempersingkat waktu, izinkan teman saya mempresentasikan beberapa diskusi kami. Dipersilahkan Nur Fauzia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengantar, negara-negara ASEAN memiliki sistem pendidikan dengan struktur dasar, menengah, dan tinggi yang serupa. Namun, terdapat perbedaan dalam lama belajar wajib, pendekatan pembelajaran, dan kebijakan pendidikan. Presentasi ini membahas jenjang pendidikan, persamaan, perbedaan, dan juga perbedaan pembelajaran di berbagai negara ASEAN. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nur Fauzia. Selanjutnya, pemateri kedua, Dwi Maharani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perbedaan pembelajaran di negara ASEAN. Indonesia, pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, menekankan karakter dan kompetensi. Yang kedua, Singapura, pembelajaran berbasis hasil dan teknologi, fokus STEM, jalur akademik dan teknikal. Yang ketiga itu Malaysia, pendekatan bilingual, bahasa Melayu dan Inggris, menekankan komunikasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dwi Maharani. Selanjutnya, pemateri terakhir, Muhammad Angga, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang tabel jenjang pendidikan. Pendidikan persamaan dan perbedaan di ASEAN. Yang pertama itu Indonesia. Jenjang pendidikannya mulai dari PAUD, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Lama belajarnya 9 tahun. Perbedaan UU Sisdiknas 2003 pendidikan formal, non formal, dan informal. Sedang persamaannya semua negara ASEAN memiliki jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Kedua, Singapura. Jenjang pendidikannya mulai dari prasekolah 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 4 sampai 5 tahun, serta perguruan tinggi. Lama wajib belajar 10 sampai 11 tahun. Perbedaan sistem jalur ekspres, normal akademik, normal teknikal memakai bahasa Inggris. Persamaannya sama dengan Brunei dan Malaysia dalam penggunaan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, Malaysia, jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, lanjut ke SD 6 tahun, SMP 5 sampai 6 tahun, serta perguruan tinggi. Lama belajar wajib 11 tahun. Perbedaan bahasa Inggris sebagai pengantar utama, dan persamaannya dia sama dengan Indonesia, hampir sama dengan Singapura dan Brunei. Sorry. Yang keempat, Thailand. Jenjang pendidikan mulai dari playgroup 3 sampai 6 tahun, lanjut ke SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Lama wajib belajar 9 tahun. Perbedaan kurikulum adaptif, pelaksanaan bervariasi antar daerah.
Persamaannya sama dengan Indonesia dan Malaysia dalam penekanan vokasional. Selanjut di negara Vietnam, jenjang pendidikan pertama SD 5 tahun, SMP 4 tahun, SMA 3 tahun, serta perguruan tinggi 4 tahun. Lama belajar wajib 9 sampai 10 tahun. Perbedaannya, ujian nasional diganti penilaian kompetensi 2025. Persamaannya kurikulum berbasis kompetensi seperti Singapura dan Indonesia. Di negara Filipina, sekolah dasar 6 tahun, menengah 4 tahun, kuliah 4 sampai 5 tahun. Lama belajar wajib 10 tahun. Perbedaannya, sistem K 12 seperti Amerika, semua pelajaran dalam bahasa Inggris. Persamaan sama dengan Thailand dan Indonesia 12 tahun pendidikan dasar. Lanjut ke negara Kamboja, jenjang pendidikan pertama dia SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, serta perguruan tinggi. Lama belajar wajib 9 tahun. Perbedaan kualitas guru dan sarana tertinggal. Persamaannya struktur 6+3+3 seperti Indonesia dan Laos. Lanjut ke negara Brunei Darussalam. Jenjang pendidikan pertama, pendidikan dasar 7 tahun, SMP 3 tahun, SMA 2 tahun, serta perguruan tinggi 2 tahun. Lama belajar wajib 7 tahun. Perbedaan tekankan bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Persamaannya sistem 6+3+3 seperti negara ASEAN lain. Lanjut ke negara Laos, jenjang pendidikan pertama SD 5 sampai 6 tahun, lanjut ke SMP 3 tahun, serta perguruan tinggi. Lama belajar wajib 8 sampai 9 tahun. Perbedaannya pendanaan rendah, kualitas guru tertinggal. Persamaannya mirip Kamboja dan Vietnam. Lanjut ke Myanmar, jenjang pendidikan pertama SD 5 tahun, SMP 4 tahun, SMA 2 tahun. Lama belajar wajib 9 tahun dan akan direncanakan 13 tahun. Perbedaannya konflik politik dan infrastruktur menghambat pendidikan. Dan persamaannya sama dengan Vietnam, Filipina, dan dalam 12 tahun pendidikan dasar. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dibawakan oleh teman rekan kelompok saya. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan, sistem pendidikan di negara-negara ASEAN memiliki kesamaan dalam struktur 3 jenjang utama, dasar, menengah, dan tinggi. Perbedaannya tampak pada bahasa, kurikulum, serta metode pembelajaran. Negara seperti Singapura dan Malaysia telah mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran, sementara negara-negara berkembang seperti Laos dan Kamboja masih berfokus pada literasi dasar. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.